Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para sahabat subscriber dan para penyimak atau penonton channel ini dimanapun kalian berada, baik yang ada di seluruh Indonesia, di Malaysia maupun di Singapura, kami mengucapkan banyak terima kasih karena teman-teman sudah mendukung channel ini, dan kami doakan semoga teman-teman bisa mengambil ilmu yang ada dalam video ini dan semoga teman-teman bisa memahaminya dan bisa mempraktekkannya di kehidupan teman-teman sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Para teman-teman semua, kami doakan semoga teman-teman yang mengalami kesulitan hidup semoga cepat digampangkan oleh Allah, yang rezekinya kurang lancar semoga dilancarkan oleh Allah, yang punya hutang semoga cepat dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Para teman-teman semua dimanapun kalian berada, di kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah ilmu, yaitu sebuah jalur langit teman-teman. Karena apa? Karena salah satu jalur langit yang apabila kita langsung meminta kepada Allah, insya Allah pasti lebih cepat daripada cara-cara lainnya teman-teman. Kami ini bukan tidak memperbolehkan teman-teman berusaha. Teman-teman silahkan berusaha sekeras mungkin, semaksimal mungkin, namun teman-teman jangan lupa teman-teman harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga apa saja yang diminta oleh teman-teman dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan jalur-jalur langit teman-teman. Di antaranya seperti berdoa, membaca istighfar, amalan lainnya, itu yang disebut dengan jalur-jalur langit teman-teman. Maka untuk teman-teman semua, mari kita tonton video ini sampai selesai. Namun seperti biasanya, sebelum video ini dilanjutkan, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe untuk mendukung channel ini. Dan teman-teman silahkan mungkin mempunyai hajat yang bagus, doa yang terbaik yang belum terkabulkan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, mari kita tulis di kolom komentar ini, kita aminkan bersama-sama sehingga segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk para teman-teman semua dimanapun kalian berada, di sini kami akan membagikan sebuah ilmu, salah satu jalur langit yang sangat ampuh apabila kita kerjakan sebaik mungkin teman-teman. Namun ini pernah kami sampaikan di video sebelumnya, namun pada kesempatan kali ini kami akan fokus pada satu jalur langit saja teman-teman, biar teman-teman bisa mengerti, tidak gagal paham dan bisa menerapkannya di kehidupan teman-teman sehari-hari. Langsung saja masuk ke pembahasan kali ini, yaitu salah satu jalur langit yang paling dahsyat, paling mampu merubah hidup kita, yaitu adalah sholat yang 5 waktu teman-teman. Kalau kalian atau kita bisa mengerjakan sholat ini secara sempurna, secara benar, maka apa saja yang teman-teman minta pasti segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita ingin meminta tolong kepada Allah, maka minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat teman-teman, yaitu
wasta'in sabri wassalah, minta tolonglah kalian kepada Allah, yaitu dengan sabar dan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Di sini kenapa kita harus sabar terlebih dahulu apabila kita minta tolong, ingin minta tolong kepada Allah harus sabar terlebih dahulu, karena sebaik apapun teman-teman berdoa atau sesering apapun teman-teman berdoa kepada Allah, apabila kita itu tidak disertai dengan kesabaran, maka rasanya itu sulit untuk dikabulkan. Karena di sini sudah jelas apabila kalian minta tolong kepada Allah maka harus melalui sabar dan sholat, teman-teman. Siapa tahu Allah itu senang, ingin selalu mendengar curhatan kita, ingin selalu mendengar doa kita, baik di siang hari maupun malam hari, bahkan di sepertiga malam ingin selalu mendengar curhatan kita. Makanya doa teman-teman belum Allah kabulkan terlebih dahulu. Itu semuanya rahasia Allah, teman-teman. Mungkin apabila Allah langsung mengabulkan doa kita, mungkin kita itu akan lalai beribadah kepada Allah, maka oleh Allah itu dipending dulu, artinya tidak langsung dikabulkan, gitu teman-teman. Itu semuanya yang tergantung pada Allah. Makanya kita harus sabar untuk minta tolong kepada Allah dalam permasalahan hidup kita sehari-hari, teman-teman. Kemudian sholat. Kenapa? Apabila kita minta tolong kepada Allah harus dengan sholat, karena di samping sholat itu merupakan kewajiban kita kepada Allah, juga dalam sholat tersebut terdapat beberapa doa yang baik untuk kita sendiri, teman-teman. Itu di dalam sholat. Di antaranya yaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Itu doa yang terbaik di dalam sholat untuk kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Karena apabila kita misalnya hidup kita itu sering susah, gelisah, hutang numpuk di mana-mana, hidup tidak tentram, rezeki kurang lancar, seakan-akan ada yang membatasi, rezeki seret. Apabila itu terjadi pada kehidupan kita semua, maka teman-teman harus terlebih dahulu minta tolong kepada Allah lewat sabar dan sholat, teman-teman. Usta'inu bis-sabri was-sholah. Karena apabila kita sudah mengerjakan kewajiban kita yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, maka Allah itu pasti akan mendengar kita karena kita sudah melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Jadi saya harapkan untuk teman-teman di sini, mintalah tolong kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Itu salah satu jalur langit yang paling ampuh apabila kita kerjakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, teman-teman. Apabila kita sudah mengerjakan kewajiban kita kepada Allah, maka Allah itu akan ada timbal baliknya kepada kita. Apapun yang diminta oleh kita pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa memahami, semoga teman-teman semua bisa memahami apa yang kami sampaikan di video kali ini, teman-teman. Contohnya gini, mungkin teman-teman ada yang belum paham, saya atau kami kasih contoh seperti ini. Misalnya kita mempunyai 3 murid, teman-teman, 3 murid, ada murid A, B, C. Ketika kita memberikan tugas pada murid tersebut, murid si A itu disuruh mengerjakan tugas, tidak pernah mengerjakannya, dan malahan membangkang murid tersebut. Terus murid yang kedua, ketika kita suruh mengerjakan tugas, itu mengerjakan tugas tersebut, namun kadang mengerjakan, kadang tidak, teman-teman. Sedangkan murid yang nomor 3 itu ketika kita suruh mengerjakan tugas, dia selalu mengerjakan tugas dengan benar, bahkan dengan senang hati, ikhlas, teman-teman. Kemudian keesokan harinya misalnya, atau minggu yang akan datang, mereka datang kepada kita itu untuk meminta sesuatu. Kira-kira kalian murid yang nomor berapa yang akan cepat dikabulkan permintaan oleh kita? Yang pertama, kedua, atau yang ketiga?
Yang pertama ini muridnya seperti yang kami jelaskan tadi, disuruh mengerjakan tugas, tidak mengerjakan, malahan membangkang. Murid yang kedua mengerjakan namun kadang-kadang. Terus murid yang ketiga selalu mengerjakan tugasnya dengan baik, bahkan dengan senang hati. Maka siapa yang akan kita kabulkan permintaannya? Yang jelas pasti yang nomor 3, murid yang selalu mengerjakan tugasnya dengan baik dan dengan senang hati, teman-teman. Nah, begitu juga dengan Allah, teman-teman. Apabila kewajiban kita sudah dilaksanakan kepada Allah, sholat yang 5 waktu ini sudah dikerjakan kepada Allah semaksimal mungkin, sebaik mungkin, dan selalu memperbaiki kita dalam setiap sholat kepada Allah, maka pasti Allah akan mendengar kita. Pasti apa saja Allah itu akan membantu mendengar doa-doa kita yang kita harapkan, teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Jadi salah satu jalur langit yang paling ampuh apabila kita kerjakan itu sholat, teman-teman. Kalau sholat kita baik, maka Allah akan memperbaiki hidup kita. Baik yang asalnya hidup kita itu tidak karuan, hutang numpuk di mana-mana, selalu gelisah, rezeki kurang lancar, maka apabila kita memperbaiki sholat kita dan istiqomah sholat kepada Allah, maka pasti hidup kita itu akan diperbaiki juga oleh Allah, teman-teman. Apa saja yang kita minta, pasti insya Allah akan diijabah oleh Allah apabila kita sudah melaksanakan kewajiban kita kepada Allah yang namanya sholat ini dan memperbaikinya. Maka pasti akan diijabah oleh Allah apapun saja permintaan kita, teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ini ana benarnya, ini murni dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ilmu kepada kami. Namun apabila ada salahnya, ini semata-mata dari kesalahan kami pribadi dan kami minta maaf, teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.